Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, kembali lagi bersama saya Astri Afiani. Di sini saya akan mengulas ekranisasi novel yang diangkat ke film layar lebar, yaitu novel Assalamualaikum Beijing. Ini bukunya. Novel merupakan bentuk visual yang mengarahkan pembaca untuk mengandalkan pembayangan cerita, sedangkan film merupakan bentuk audio visual yang memberikan gambaran kepada penikmat film dengan memadukan antara dialog dengan ekspresi pemain. Biasanya, film layar lebar yang diadaptasi dari novel akan menimbulkan persamaan dan perbedaan cerita. Karena keterbatasan durasi, jadi harus memilih dan memilah peristiwa yang penting untuk difilmkan. Novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia terdapat 360 halaman. Film Assalamualaikum Beijing berdurasi 1 jam 35 menit yang disutradarai oleh Guntur Soeharyanto, memiliki judul yang sama dengan novel aslinya. Tokoh Asma diperankan oleh Revalina Sayuti Temat, tokoh Zhong Wen diperankan oleh Morgan Oey, tokoh Sekar diperankan oleh Laudia Cynthia Bella, tokoh Ridwan diperankan oleh Dedi Mahendra Desta, tokoh Anita diperankan oleh Cynthia Ramlan, tokoh Dewa diperankan oleh Ibnu Jamil, tokoh Sani diperankan oleh Caroline Apple. Film ini dirilis pada tahun 2014. Salah satu contoh perbedaannya yaitu pada awal cerita di film bahwa Asma dan Dewa tidak jadi menikah, dan 3 bulan kemudian Asma memutuskan untuk menerima pekerjaan di Beijing. Sedangkan pada awal cerita dalam novel menceritakan perjalanan cinta antara Asma dan Dewa. Bagaimana Dewa menyatakan cintanya kepada Asma. Bahasa dalam Assalamualaikum Beijing ada yang sulit karena beberapa ada yang menggunakan gaya bahasa, sedangkan dalam film bahasanya mudah dipahami karena sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia yang sering digunakan. Terdapat penciutan tokoh yang tidak terdapat dalam film, yaitu Bayu, ayah Asma, keluarga Zhong Wen, ayah dan ibu Anita, Lita dan orang tua, serta kedua anak Asma dan Zhong Wen. Penambahan tokoh dalam filmnya yaitu Pak Daniel dan Paman Bibi Zhong Wen. Perubahan tempat tinggal Asma dalam novel, ketika di Beijing Asma tinggal di penginapan, sedangkan di filmnya Asma tinggal di apartemen dekat dengan apartemennya Sekar. Dalam alur cerita, akhir terdapat perubahan yaitu dalam novel Asma dan Zhong Wen memiliki 2 anak, sedangkan dalam filmnya hanya diberitahu tentang kehamilan Asma. Novel ini menceritakan perjalanan cinta seorang gadis yang bernama Asmara atau yang sering dipanggil Ra oleh calon suami yaitu Dewa. Ra dan Dewa sebentar lagi menikah. Namun semakin dekat dengan pernikahannya, Dewa menceritakan kepada Ra bahwa Dewa telah berselingkuh dengan rekan kerja kantornya yang bernama Anita. Awalnya Dewa ke rumah Anita karena ingin menemani Anita yang di rumah sendirian. Saat mau pulang, hujan lebat dan akhirnya Dewa tidak jadi pulang. Di saat itulah Dewa dan Anita melakukan hal yang tidak senonoh di rumah Anita. Mendengar hal tersebut, Ra pun kecewa dan membatalkan pernikahannya karena menyuruh Dewa untuk tanggung jawab kepada Anita. Apalagi Anita sedang mengandung anaknya Dewa. Tidak mau berlarut-larut dalam kesedihannya, Asma pergi ke Beijing karena ia ditawarkan pekerjaan oleh Sekar sahabatnya. Sebagai seorang reporter, tanpa berpikir panjang, ia segera menerima tawaran tersebut agar ia bisa sedikit melupakan masalah yang dihadapinya tersebut. Di dalam Beijing, dalam salah satu perjalanan, ia bertemu dengan Zhong Wen. Di dalam bus, lelaki tampan, santun, gagah, dan yang memperkenalkannya pada legenda Asima, putri cantik dari Yunan. Zhong Wen memanggil Asma yaitu Ashima karena namanya yang unik dan mirip dengan nama putri cantik dari Yunan. Zhong Wen berharap kisah cintanya sama seperti legenda Asima
yang sudah dari kecil dia dengar cerita legenda Ashima. Lewat pertemanannya dengan Asma, Zhongwen mendapat banyak pencerahan tentang Islam dan hidayah yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang mu'alaf. Sayangnya, keputusan tersebut membuat Zhongwen terusir dari keluarganya. Karena dan perhatian yang diberikan olehnya, Asma mulai membuka hati untuk Zhongwen. Namun demikian, sebelum hubungan Asma dan Zhongwen berlanjut, musibah datang. Musibah datang menimpa Asma. Ia menderita penyakit sindrom antibodi antifolipid atau APS, yaitu sindrom darah kental. Penyakit itu membuat Asma sulit untuk hamil dan membuat nyawanya terancam. Zhongwen tidak mengetahui keadaan Asma yang sebenarnya. Zhongwen memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk bertemu sang pujaan hati. Di sana dia bertemu dengan keadaan Asma yang sedang terbaring lemas dan ada masalah di penglihatannya. Hal itu tak mematahkan rasa cintanya. Zhongwen dengan serius melamar Asma untuk menikah dengannya. Asma yang sakit-sakitan itu mempunyai rasa yang sama dan menerima lamaran Zhongwen. Setelah menikah, Asma dan Zhongwen tinggal di Cina, rutin meminum ramuan Cina sampai akhirnya mereka bisa memiliki anak dan hidup bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.